udah jijik yang lihat kamu. Laki-laki kok kayak gitu kumisnya dasar. Gak boleh begitu kamu. Bapak ngapain sih ikut segala? Gak boleh kamu Lagi ngomong sakit begitu. juga malah ikut ibu. Ibu juga. Kayaknya jaga anak. Cucu nunggu. Kamu tuh yang makin kurang ajar sama orang tua. Allah, ayo pulang. Enggak mau. Semenjak kamu di kota, kelakuan kamu kok jadi begini? Ya salahin ibu, Pak. Ini semua tuh karena ibu. Kamu kenapa nggak ngerawat anak kamu? Anak saya bapaknya. Itu anak kamu juga loh. Pokoknya mau itu anak saya nggak mau tahu. Saya mau cerai, Mas. Ya. Kamu jangan macem-macem kamu ngomongnya. Alah, macem-macem, Mas. Kamu urus aja anak kita. Michael Kodir. Hah? Michael Kodir? Saya minta cerai, pokoknya. Saya nggak mau tahu. Kamu jangan ngomong macem-macem loh. Saya mau nikah sama Mas Juna. Siapa ini? Karmin. Ini siapa? Karmin kamu. Ini selingkuhan kamu? Tenang. Jangan ya, tenang. jangan apa-apain. Kamu boleh ribut begitu. Bikin malu aja. Sabar. Tapi Pak, saya nggak mau tahu. Kalau dia minta cerai sama saya nggak mau tahu ganti traktor yang udah saya kasih, sawah yang udah saya kasih 2 petak itu, saya nggak mau tahu, harus ganti. Gak begitu, Karmin. Itu sudah terjadi, ya sudah. Kenapa kamu menuntut itu lagi? Namanya aja Karmin, Nora. Udah, kamu sabar. Namanya Karmin Bapak ya? Sih, Bu? Nggak mau. Namanya Wiwi. sama bapakku namanya Karmin, Pak. Ibu kamu, aku ini juga calon ibu, Mas. Maksudnya gimana? Ya hamil Pak. Aku ini hamil, Bu, posisinya. Jadi aku juga harus cerai dari Mas Karmin. Orang tua. Kita itu udah nggak pernah 3 bulan loh. Tiga bulan loh. Sabar. Aku udah nggak pernah begini sama kamu. Ya terus gimana? Kamu ini hamilan siapa jadinya? Harus aku kasih tahu. Oke, tenang. Kamu kasih tahu anak. Bapak nanya kan? Hamil anak siapa? Jujur. Kasih tahu anak siapa? Anak dia. Anak Mas ya? Saya ya? Ternyata Mas. Kamu. Bukan, Pak. Bukan. Anak kamu nunjuk saya. Tunjuk siapa tadi? Maksud saya ini. Ya ke saya dari sini sih. Dekat saya. Nah, dia ngada-ngada, Pak. Ngada-ngada. Kamu harus tahu. Kamu jangan macam-macam. Diam! Michael Kodir siap. Tenang. Jadi Diam! Tenang! heran. Permasalahan ini bisa dibereskan. Tenang kamu. Tapi dia udah ngambilin nggak? Iya, Ya, itu mana? nanti saya mau bicara dengan dia. Ya, Pak. Sabar Pak. Sudah sini kamu. Oke. Ya udah. Tapi Kak. kamu bener nggak ngambilin tuh? Tanya, Bapak yang nanya. Benar kamu mengamili anak saya, Tiwi. Ngaku nggak? Enggak, Pak. Hah? Itu cuma ngada-ngada, Ya udah, Pak. Tiwi relaksasi. Tiwi relaksasi. Oke, Tiwi duduk di sini lagi. Mau ngapain Mas? Saya disuruh apa? Ya duduk aja di sini. Oke, Tiwi sekarang fokus ke depan dulu. Sudah, tenang. Oke, apapun yang terjadi ketika kamu melihat sesuatu yang ada di depan mata kamu, semakin nyaman dan semakin rileks, dan biarkan gerakan jam tersebut ke kiri dan ke kanan membuat diri kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman tersebutnya. Dan biarkan nanti apapun yang terjadi pada turun ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan... Oke, Tiwi. Apa benar kamu sedang hamil anak Juna? Bener Mas Uya. Benar. Iya. Karena setelah saya tidur sama Juna, sampai saat ini saya belum datang bulan. Wah. Tapi kamu udah tes hamil belum? Tes pack belum? Kalau tes belum Mas. Tapi karena saya udah telat 2 minggu, udah pasti saya hamil lagi Mas.
Wah, lu ya. Kan belum tentu saya. Ya, tenang, Ngapain tenang, anak Pak, tenang, saya Pak. sampai Oke. begini? Terus kamu kan udah punya suami, udah punya anak di kampung. Tapi kenapa kamu nggak mau pulang? Saya capek mas sama hidup saya. Kenapa? Saya sebagai anak cuma merasa dimanfaatin buat kebahagiaan orang tua saya. Oke. Sebenarnya saya nggak mau mas dinikahin sama Mas Sukarmin itu. Tua, jelek. Kalau tidur aja ngoroknya keras banget. Oh. Terus? Saya juga tahu mas, kalau Mas Sukarmin ini adalah dulunya mantan ibu saya waktu ibu saya masih SMA. Enggak mas, Tiwi jangan Sukarmin? bohong Tiwi. Sukarmin dulunya mantan ibunya. Enggak. Enggak mas, enggak mas. Enggak, Coba. Tenang, Dewi, tanya. kamu kok kurang ajar Kita tanya sih? dulu, Pak. Tenang, Pak. Tenang, Pak. Kita tanya Bener dulu. dong. Maksudnya gimana? Saya juga tahu kalau Mas Sukarmin ini dulunya mantan ibu saya mas, waktu ibu masih SMA. Wah. Makanya ibu ngotot banget buat saya nikahin Mas Sukarmin, apalagi pas tahu istrinya udah meninggal. Enggak pak, bohong pak. Terus habis itu apa yang membuat kamu nggak mau pulang kampung cuma itu doang atau bagaimana? Ya nggak itu doang, saya juga pernah lihat Mas Sukarmin masuk ke kamar ibu saya mas waktu bapak pergi ke sawah. Bohong mas, bohong. Ya. Terus. Saya nggak mau bilang aja ke bapak karena kasihan bapak tahu ibu selingkuh sama suami saya. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu berdua. Anak dulu pak. Oke. Ngomong apa sih? Buktinya. Jadi itu yang membuat kamu kabur dari rumah. Iya, makanya saya milih kabur aja deh mas dari rumah. Lagian nggak ada yang sayang sama saya mas. Oke, Bi, sadaran Bi. Oke, Tiwi saya kembalikan pada hitungan ketiga, 1, 2, dan Action. Tenang banget sih. Kamu berdua Apa jadi marah? Enggak pak. selingkuh ya, berdua di belakang saya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini? Enggak pak. Kamu jangan percaya omongan Tiwi. Yang bener dong kamu. Jangan ikut campur ya, kamu ya. Kenapa? Jadi kamuin. Angkat kamu. Pak, sabar. Bang, kenapa? Dia ada main dengan istri Ya, Bapak nggak apa-apa, saya. Pak. Enggak pak. Saya enggak. Bohong pak. Jangan. Percaya sama Tiwi. atur nafas, Tidak. Pak. Tenang, Kalian Pak. itu berdua sudah teman SMA. Jujur aja bu. Sekarang gini. Diam kamu. Ibu bener nggak yang dikatakan Tiwi sekarang ini? Ibu berani nggak direlaksasi? Hah? Ibu direlaksasi. Enggak pak. Udah. Berani nggak direlaksasi? Ya, Biar tahu semuanya, Bu. kamu harus jujur. Enggak bener pak. Udah Coba, kamu. Tigor, baca ibunya, Ur. Ya maksudnya. Ya bapak tenang udah. Bapak lagi sakit. Jangan percaya omongan Tiwi ya. Apa, Aku Gor? nggak percaya lagi dengan kamu. Ngomong pak. Karmin, kamu jujur. Jujur. Tigor. Sebentar mas, saya ingin merasakan aura apa yang berada di tubuhnya ibunya. Boleh saya minta cat air? Saya pinjam tangannya ibu. Sama Apa mas? Anda. Tangan saya. Ya. Saya ingin merasakan, saya ingin ngecek apakah Anda selingkuh atau tidak. Sebentar. Coba kalian satukan tangan Anda di sini. Satukan terus. Bapak lihat kan? Saya di sini merasakan sesuatu, tapi saya ingin mencoba lebih detail lagi. Coba kalian usapkan tangan ini ke wajah Anda. Ya harus diusapkan. Ya harus biar cantik. Semua. Buat bukti bu. Ya semua full. Nah warnanya sama, padahal tadi saya mengoleskan warna yang berbeda mas. Oh. Berarti di sini saya menentukan terawangan saya merasakan dan saya mengetahui ada aroma perselingkuhan yang sudah lama disimpan di sini.
Wah, coba Arbi relaksasi kali Bu ya. Ibu Tiwi, duduk di sini. Ini nggak mungkin, Mas. Mas ini bohong, Mas. Bapaknya relaksasi di sini, ibunya duduk. Mas, saya nggak Iya, melakukan, Mas. kita ngobrol aja. Saya nggak mungkin mau sama orang hitam jelek begitu, Mas. Nggak apa-apa, kita duduk aja dulu. Duduk aja di sini, Bu. Oke. Bu. Ya. Iya, oke. Hati-hati ya. Oke, Ibu, boleh lihat ke depan sana? Oke, sekarang fokus ke jam di depan mata Ibu. Secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, membuat Ibu tetap nyaman dan rileks, dan apapun yang terjadi ketika saya hitung 1 sampai 3, masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih nyaman. 2, sangat rileks sekali. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka mata Ibu. Dan apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya kepada Ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan fakta yang terjadi di masa lalu Ibu. 1, 2, dan 3, tetap buka mata Ibu. Ada hubungan apa ya dengan Sukarmin, Bu? Sukarmin memang cinta pertama saya, Mas, waktu muda. Wah. Terus? Tapi keadaan yang memisahkan kita, Mas. Gimana ceritanya, Bu? Ketika Sukarmin dipaksa menikah wanita lain, pilihan ibunya, kita berdua menjalin hubungan secara diam-diam. Oke. Terus? Tapi saya sadar tidak bisa memiliki Sukarmin seutuhnya, Mas. Nah. Makanya saya akhirnya menikah dengan ayahnya Tiwi. Dan akhirnya lahirlah Tiwi, Mas. Oke. Terus? Terus istrinya Sukarmin meninggal karena sakit 3 tahun yang lalu. Makanya saya paksa Tiwi untuk menikah dengan Sukarmin. Ya, walau saya nggak bisa memiliki Sukarmin seutuhnya, setidaknya anak saya bisa memilikinya, Mas. Wah. Terus setelah anak Ibu menikah sama Tiwi menikah dengan Sukarmin? Setelah menikah, saya jadi sering ketemu sama Sukarmin, Mas. Hasrat saya jadi menggebu-gebu sama Sukarmin. Jadi setiap ada kesempatan rumah sepi, saya sama Sukarmin melepas rindu, Mas. Ketika Sukarmin dipaksa menikah wanita lain, pilihan ibunya, kita berdua menjalin hubungan secara diam-diam. Oke. Terus? Tapi saya sadar tidak bisa memiliki Sukarmin seutuhnya, Mas. Nah. Makanya saya akhirnya menikah dengan ayahnya Tiwi. Dan akhirnya lahirlah Tiwi, Mas. Oke. Terus? Terus istrinya Sukarmin meninggal karena sakit 3 tahun yang lalu. Makanya saya paksa Tiwi untuk menikah dengan Sukarmin. Ya, walau saya nggak bisa memiliki Sukarmin seutuhnya, setidaknya anak saya bisa memilikinya, Mas. Wah. Terus setelah anak Ibu menikah sama Tiwi menikah dengan Sukarmin? Setelah menikah, saya jadi sering ketemu sama Sukarmin, Mas. Hasrat saya jadi menggebu-gebu sama Sukarmin. Jadi setiap ada kesempatan rumah sepi, saya sama Sukarmin melepas rindu, Mas. Kumisnya Sukarmin itu loh, Mas, yang bikin saya bergairah. Saya jadi ingat terus sama dia, Mas. Dia suka banget loh, Mas, sama jempol kaki saya, dia sementara bapaknya Tiwi udah nggak bisa naik, Mas. Dia kan udah Mas sakit-sakitan.
Kalau Sukarmin tuh senyumnya itu bikin saya deg-degan loh Mas. Apa senyum? Saya juga bingung Mas, perasaan saya itu seperti apa ke Sukarmin. Yang pasti saya nggak bisa lupa sama dia Mas. Ya saya tahu kalau ini cinta terlarang. Ya namanya perasaan ya Mas. Kita juga kan nggak bisa menolak perasaan kita. Perbandingan Sukarmin sama bapaknya Tiwi mah ibaratnya mah kayak jempol sama kelingking Mas. Jempol kayak sama kelingking. Mak, tuh. Maksudnya apanya tuh? Itunya loh Mas harus dijelasin. Oh. Ya udah Bi, sadarin Bi. Oke. Oke, Ibu fokusnya ke depan. Pada hitungan ketiga, kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Coba. Pak, hei, Pak. Pak, tenang, Pak. Ambulan, Pak, panggil ambulan, Pak. Mas, ambulan, Mas, tolongin, Mas. Pingsan. Tolong bawa ke rumah sakit Pak. Pak, tolong bawa ke rumah sakit Pak. Tuh, Vin, angkat Vin. Pak, tolong bawa ke rumah sakit Pak. Bawa bapaknya, bawa. Ikut. Ibu, ikut. Coba, ambulan. Pak, gimana nih? Hah? Dia pegang-pegang jantung tadi langsung. Udah dibawa ke rumah sakit? Udah aman. Udah bawa ke rumah sakit ya? Udah aman kan? Oke. Udah aman. Ya. Sekarang nih motornya juga gimana nih? Ya diangkut aja ini kayaknya. Bukan masalah Oke. motor Mas Uya. Ini jadi acara cari jodohnya tetap lanjut. Nah sekarang saya tanya nih, lo masih mau lanjut cari jodoh gak? Gue tanya. Ya gue sih mau. Sekarang gue tanya sama cewek-cewek nih. Ya Sekarang udah. gue tanya nih sama cewek-cewek di sini ya. Saya aja yang nanya Mas Uya. Oke. Gimana? Kalian masih tetap mau sama aku? Gua juga sebenarnya nggak mau sama kalian semua. Enggak, kalian. Denger ya, gue juga sebenarnya nggak mau sama kalian semua. Cewek-cewek Intinya sekarang lu nanya langsung, mereka udah gak ada yang mau kan? Kalian semua tuh bukan tipe gua sebenarnya. Jadi nggak level. Tapi bentar Mas Uya, ya nomor 13 oke lah. Apaan sih lu? Udah, mendingan daripada ditampar lagi lo pergi dah udah dah. Di bawah gotong aja. Udah keluar. Udah keluar. Oke. Kehidupan memang kadang-kadang tidak bisa ditebak, ya kan? Itu adalah rahasia. Namun rahasia itu semua bisa terkuak di sini, ya. Dan semua jodoh pasti akan tiba pada waktunya, ya. Kita akan terus cari jodoh di episode berikutnya. Saya Uya Kuya. Arbi. Dan saya Tigor. Sampai ketemu lagi di Garis Tangan.